Jangan lupa King Saiful Jamil namanya. Iya. Oh iya, oke. Betul. Baik, siap. Oke. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat. Bang Haji ini ada agenda apa malam-malam ini? Malam hari ini saya dipercaya mengisi acara di sebuah pernikahan. Kebetulan bapaknya itu adalah pengumpul artis zaman dulu sampai zaman sekarang, dan saya diundang untuk bernyanyi di sini memeriahkan, suruh ngisi acara, terus juga ya alhamdulillah pulangnya di Oktober gitu kan. Jadi ya kita bersyukur aja jadi manusia ya. Yang penting satu, harus selalu ingat sama Allah, salat tepat waktu, terus juga tidak boleh yang namanya mau diperbudak oleh dunia. Kita boleh cari dunia, tapi pada waktunya sholat ya sholat. Sekarang saya mau begitu. Artinya nggak ngoyo banget sama Dunia, sekarang. iya, saya kayaknya udah. Siapa sih yang nggak pengen kaya, ya kan? Siapa sih yang nggak pengen jadi orang berharta gitu kan? Pasti semua pengen gitu. Cuman sekarang saya cari gimana caranya supaya antara dunia sama akhirat itu kalau bisa berimbang, walaupun tidak akan pernah berimbang ya, tapi berusaha mencoba dari mulai dasar dulu lah. Udah azan langsung sholat, karena buat saya tuh itu sangat penting ya. Kayak ibaratnya kayak bos gitu kan. Bos kalau manggil aja, kalau kita ntar bisa kena SP kan gitu. Apalagi Tuhan, panggilan Tuhan kan gitu. Jadi tadi saya pamit dulu sama teman-teman, saya sholat isya dulu berjamaah. Bukan sok-sokan gitu, bukan sok suci gitu. Ya tujuan kita menjadi orang suci, makanya kita belajar. Kita tujuannya apa namanya supaya on time gitu loh. Ya kan, bekerja on time, masa kita pada saat kita dapat panggilan sholat kita tidak on time, itu gimana sakitnya gitu kan. Ibarat kita manggil orang, sini, orang yang tet, kan kesel gitu kan, apalagi panggilan Tuhan gitu kan. Ayo sini salat, ayo menyembahku. Terus yang nurut langsung, aku mau ikut gua, nanti apa yang diminta insya Allah akan dilaksanakan, akan terkabulkan. Itu sesibuknya kita sendiri itu sesibuk itu gitu. Wajib. Maksudnya, meskipun udah azan Harus, dari zaman dulu ya, saya tuh dari zaman SMA saya udah mulai menerapkan seperti itu. Saya misalkan kadang-kadang lagi syuting live, ya kan, mau live di TV manapun, kalau udah waktunya sholat, saya bilang mohon maaf, saya bilang gitu. Maka di kontrak saya itu pasti gitu. Sorry, ada perjanjiannya saatnya azan sholat, pokoknya nggak bisa ditawar. Alhamdulillah. Jadi ya pada saat saya lagi ada masalah, Allah selalu jaga saya. Pada saat Allah lagi nguji saya, Allah jaga saya. Itu dia. Memang sangat pentingnya kita jaga hablum minallah itu ya. Ya itu sekali lagi bahwa kalau kita dipanggil langsung menghadap, terus udah waktunya kita langsung menghadap, kayaknya insya Allah akan jadi ini ya, poin di sini. Mudah-mudahan juga teman-teman di rumah juga bisa mengikuti langkah saya, ataupun yang sudah mengikuti langkah saya, mudah-mudahan ditingkatkan lagi keimanannya seperti itu. Karena dunia akan kita tinggalkan. Gue nggak tahu sampai kapan, umur saya tuh sampai kapan nggak tahu gitu. Makanya saya nggak mau diperbudak sama dunia. Kayak tadi waktunya ada nyanyi, saya bilang semua dulu ya. Yang penting kita kasih tahu dulu sama kanan kiri kita, gitu kan. Jangan tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, tiba-tiba kita menghilangkan. Kita tetap kita jaga hablum minan nas juga kita jaga, terus hablum minallahnya apa lagi. Oke, kemarin kejadian kemarin yang cukup itu bisa dibilang menjadi perhatian publik gitu. Itu bisa jadi pelajaran juga sih ke depan, ada hikmah di balik itu. Benar, ini ada hikmah untuk semuanya ya. Untuk kepolisian juga ada hikmahnya, untuk masyarakat juga ada hikmahnya, buat saya pun juga ada hikmahnya. Bahwa pertama gini, dengan adanya kejadian kemarin ini bisa menjadi revisi untuk pihak kepolisian pada saat penangkapan, ya kan? Kan biar bagaimanapun kan yang ditangkap itu kan warga, ya kan? Warga itu kan manusia, ya kan, harus memanusiakan, ya kan? Sekeparat-keparatnya manusia atau sekeparat-paratnya maling kan, sebagai yang menangkap itu kan ibaratnya ada aturan mainnya. Tidak
tidak boleh yang namanya seenaknya. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian saya, untuk berikutnya itu harus benar-benar dengan cara memanusiakan manusia. Dan alhamdulillah tadi saya datang ke sebuah acara, di situ banyak teman-teman polisi. Mereka juga pada ini juga sih, pada kecewa juga gitu dengan, padahal sesama polisi ya gitu, tapi luar biasa loh. Jadi benar-benar mereka setiap saya ketemu, sabar ya gitu, ya saya juga menyesali gitu. Terus ada juga ibu-ibu yang mantan pejabat polisi juga tadi ketemu gitu, semangatnya Indiana Ipul gitu, semoga sabar gitu ya. Terima kasih banyak ya, ini mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jadi mudah-mudahan berikutnya mau siapapun, mau artis mau bukan artis, itu kan cuma profesi ya, kalau bisa nanti tidak akan ada yang seperti ini gitu. Karena terus juga jangan main hakim sendiri kan, karena ada hakimnya ya kan. Nanti kasihan kalau hakimnya dilewatin ya, berarti nganggur dong gitu kan. Jadi kan yang bisa menghukum manusia di dunia ini kan hakim, yang bisa memvonis gitu kan. Kalau teman-teman polisi kan hanya menangkap, tapi ya kalau bisa menangkapnya ya harus seperti saya bilang tadi ya, harus benar-benar dengan kesabaran. Terus kita lihat, kecuali kalau musuhnya memang menggunakan senjata tajam, atau musuhnya yang dilawan itu menggunakan pistol atau apa, dilihat dulu lawan. Tapi kalau lawannya nggak punya apa-apa kan kayak gue, cuma megang handphone doang kan, sampai dia kayak gitu kan, ya sedih juga sih gue ya. Kalau mudah-mudahan tidak ada yang terjadi pada orang lain, yang mudah-mudahan seperti itu. Terus juga ya maksudnya jangan galak-galak lah. Ngelihat video. Masih sakit hati gak, King? Masih sih, pastilah kan. Saya nggak mau bohong ya, saya nggak mau munafik. Saya sakit hati, pasti sakit hati. Sedih pasti sedih gitu diperlakukan seperti itu. Saya bilang gitu loh, kok saya kayak nggak ada harga dirinya gitu. Cuman ya sekali lagi bahwa walaupun mereka sudah menyakiti saya dan alhamdulillah saya negatif ya kan, tapi saya ya udahlah, ujung-ujungnya saya, karena mereka minta maaf ya udah saya maafkan. Ke mereka hilaf. Sekali lagi bahwa manusia itu ada tempatnya salah dan lupa. Mungkin pada waktu itu teman-teman capek kali ya, gitu, lelah gitu kan, karena kan kita kejar-kejaran gitu, seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa saya dikejar itu bukan karena takut, karena saya dikejar itu cari kantor polisi, karena yang ngejar saya ngaku-ngaku polisi gitu kan. Jadi kalau udah ada klarifikasi memang di polisi, ya udah saya tinggal nanya ini ada apa gitu kan, masalah ada apa. Dan kebetulan saya juga alhamdulillah saya juga punya bukti ya, bukti bahwa memang di situ saya tidak ada kaitannya dengan narkoba. Jadi kebetulan saya punya bukti video bikin sendiri. Ya kan kayak zaman-zaman now kan, kalau ada kejadian apa langsung didokumentasiin. Saya juga punya gitu loh. Untuk apa? Untuk pegangan saya bahwa mereka adalah benar-benar mengejarnya itu kayak mengejar caranya rampok gitu. Pertama, mereka itu menggunakan motor tapi motornya tanpa plat. Itu yang saya sangat sesali ya. Itu akhirnya yang menambah saya curiga lagi gitu. Bener ini begal gitu. Kalau polisi kan pasti nomor tetap ada lah, walaupun mereka pakai reman kan gitu. Karena kan artinya apa namanya, kok mereka kan polisi gitu, tapi kok nggak pakai plat, kita aja warga negara. Ya kan, jangankan pakai plat, kadang-kadang plat bikinan aja suka ditegur. Apalagi ini nggak ada plat gitu kan. Jadi ya semoga para penegak hukum adalah memberikan contoh yang baik ya untuk kita kepada masyarakat, bahwa gunakanlah motor dengan platnya, ya, plat yang benar-benar resmi ya kan, harus ada cap dari apa tuh namanya itu, Samsat ya kan. Saya aja mobil begitu tahu kalau kita tuh bikin plat yang namanya plat tambahan, plat palsu, itu setelah saya tahu kalau itu bermasalah, saya nggak pernah lagi bikin plat yang gaya-gayaan, kecuali plat asli tapi didandanin, dirapihin. Tapi memang kasusnya sendiri materi seperti apa? Kasusnya sendiri sih ya alhamdulillah, walaupun saya tidak menuntut, tapi saya sangat minta mohon ya. Saya minta mohon sama Bapak Kapolseknya, tolong ini untuk asisten saya. Ya, ini sih dengar-dengar asisten saya tuh tidak ada pasal 127-nya. Makanya saya kecewa. Apa tuh? 127 itu rehab untuk pemakai. Jadi tetap Mudah-mudahan ini rumors ya, artinya
asisten saya ini dipasalkan sebagai pengedar gitu loh, kan artinya penempatan hukumnya kok nggak sesuai gitu loh. Jadi saya sangat minta bantuannya, tolong disesuaikan dengan kelakuannya gitu loh. Kalau memang kelakuannya dia pemakai, ya tolong diterapkan pasal rehabnya gitu loh. Seperti artis-artis lain kan gitu kan, walaupun mereka sering bolak-balik ketangkep berapa kali, memang dia pemakai ya kan. Contohnya mohon maaf, Om Tio Pakusadewo udah berapa kali ditangkap kan, tetap pasal 127. Ini hasil saya cuma 0, sekian dan dia memang benar-benar memakai. Jadi saya minta tolong sama Bapak Kapolri, tolong ditinjau anak buahnya, jangan salah menerapkan hukuman kepada sang terdakwa. Itu artinya kan tidak amanah. Kalau memang dia pemakai, tolong dikasih lah haknya gitu loh, hak warga negara ini untuk direhab. Itu saya sangat makanya terima kasih teman-teman wartawan yang mewawancara saya. Mudah-mudahan pasal 127 itu benar-benar ada gitu. Makanya ibunya dari kemarin itu bolak-balik bikin permohonan gitu loh. Dan satu lagi, saya pun tidak menuntut gitu loh. Yang penting anak buah saya ini tolong dikasih pasal yang sesuai dengan kejahatannya gitu loh, pemakai gitu ya. Jadi ibaratnya apa namanya ya pokoknya ya saya berharap seperti itu gitu loh, jangan sampai melenceng gitu loh, jangan pemakai kok disematkannya pengedar, kan nggak nyambung, dan itu kan akan memberatkan lagi gitu, kecuali memang anak buah saya itu pengedar. Sekali lagi saya ngomong seperti ini, saya tetap kasihan walaupun anak buah saya itu mengecewakan saya, mengecewakan orang tuanya, tapi kita jangan pernah yang namanya ingat kejahatan dong yang dia lakukan, tapi kita harus ingat kebaikannya dia. Sama bertahun-tahun dia mengabdi sama orang tuanya itu mau cuci baju, ya kan, ngelihat anaknya seperti itu pemakai, sangat ya, menyesal juga sih gitu ya, punya anaknya kok jadi korban penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi mudah-mudahan ini ada Bapak Kapolri atau Bapak Kapolda atau Bapak Kapolsek, tolonglah ya, bukan hanya ke anak buah saya aja, tapi buat mereka-mereka yang menjadi korban narkotika, apalagi kan undang-undangnya jelas kalau pemakai wajib direhab. Tolong, saya minta, sangat mohon banget. Saya nggak mau pakai nyogok-nyogok, kapok saya. Ya nggak, nyogok itu bisa pidana. Tapi kalau kita bermohon seperti ini, masa iya sih penegak hukum tidak terketuk hatinya gitu ya. Dengan kata lain, King SJ ini masih memantau atau masih perkembangan dari asistennya ya? Iya, saya tetap tidak tinggal diam. Saya pengen ada kejelasan hukum untuk asisten saya. Tapi kalau pengedarnya, silakan dihukum seberat-beratnya. Saya setuju. Pengedar bandar itu silakan, kalau perlu hukum mati. Biar tidak ada lagi mengedar-ngedarin di Indonesia. Kasihan ini korbannya ini gitu loh. Ya kan, yang mereka udah sakit-sakit tiba-tiba jadi hukum badan, kan kasihan. Kalau orang sakit kan diobatin. Saya sangat mohon banget kepada Bapak Kapolri, ya Allah, tolong dipantau itu Polsek Tambora dalam menerapkan hukum hukum untuk anak buah saya atau siapapun yang menjadi korban narkoba, tolong diberikan haknya untuk direhabilitasi ya secara murni. Jangan ada nyogok-nyogok, tolong, karena menyogok itu dosa dunia dan akhirat. Dan di undang-undang pun tidak boleh menyogok hakim, tidak boleh menyogok penegak hukum. Tolong kami sebagai masyarakat minta keadilan. Yang wajib direhab tolong direhab, jangan dipersulit, mohon banget. Yang salah wajib mengaku salah, yang direhab wajib direhab. Seperti itu. Kalau untuk yang namanya pengedar silakan dihukum seberat-beratnya, saya setuju. Bang Haji, ini ada